Bab 1141. Rudolf Jin. Tidak apa-apa, aku akan tinggal di sini untuk melihat situasinya. Erikin tersenyum ringan, memindahkan kursi dan duduk di samping. Dia merasa pasti ada masalah dengan 2 kali pengintaian tadi. Perdagangan hari ini, takutnya akan ada masalah. Emmet Zuo telah melakukan pameran dagang seperti itu untuk ketiga kalinya, jadi sudah memiliki keterampilan. Setelah memperlihatkan keajaiban pil mujarab, banyak murid partai bagian luar perlahan bergerak. Namun, dibandingkan dengan partai bagian dalam, kesempatan mereka untuk mendapatkan pil abadi sangat sedikit, jadi kecuali beberapa orang yang membelinya, sebagian besar orang masih ragu-ragu. Dan pada saat ini, seorang murid yang telah berdagang pil mujarab berlari masuk dari belakang kerumunan dengan wajah berlumuran darah. Semuanya, jangan beli. Pil mujarab mereka beracun. Murid ini meneriakkan sepatah kata, seketika langsung mengejutkan orang-orang di sekitarnya. Dia berlari beberapa langkah, lalu berlutut di tanah, dan mulai berguling seolah-olah sangat kesakitan. Aku membeli sebuah pil mujarab penyembuh cedera dari mereka. Setelah makan, luka di organ dalam tidak kunjung sembuh, malah semakin tidak nyaman. Tolong, aku merasa sudah tidak bisa tahan lagi. Siapa orang ini? Sepertinya bermarga Zhang, sudah berada di dalam sekte selama 3 tahun. Waduh, apakah benar pil mujarab ini bermasalah? Jika benar-benar bermasalah, kami juga tidak berani memprovokasi Emmet Zuo, bukankah itu mati rugi? Lebih baik jangan beli lagi. Semua orang dalam keributan, dan para murid yang awalnya tergiur saat ini juga mundur. Tidak mudah bagi mereka untuk mendapatkan pil abadi ini, dan tidak ada yang mau rugi begitu saja. Yang datang ke tempat pameran, memang benar-benar punya masalah. Ekspresi Emmet Zuo tenggelam. Dia percaya pada kekuatan pemurnian obat Erikin. Satu-satunya ketidakpastian adalah apakah murid ini salah menggunakannya atau sengaja datang untuk membuat masalah. Kakak seperguruan ini, kemari biar aku lihat bagaimana kamu diracuni. Emmet Zuo mengerutkan kening, melompat dari atas platform tinggi, dan berjalan menuju arah pria itu. Kamu, jangan kemari. Murid itu tampak panik, mundur ke belakang dan berkata, aku tahu kamu pasti datang untuk menakut-nakutiku. Kamu ingin mengambil kesempatan untuk memperingatkanku, benar kan? Mungkin bisa jadi kekuatan spiritualmu menembus ke meridianku, lalu beberapa hari kemudian, aku akan meninggal. Semuanya, tolong bantu, orang ini akan membunuhku. Murid itu berteriak dan melolong, menarik lebih banyak perhatian dari murid partai bagian luar. Wajah Emmet Zuo membiru, berdiri diam di tempat, agak kesulitan untuk maju ataupun mundur. Dia saat ini sudah sedikit yakin, orang ini sengaja datang kemari membuat masalah, dan jika benar begitu, maka itu akan merepotkan. Pameran dagangnya terganggu, biarkan saja. Tetapi jika pil mujarab milik Erikin memiliki reputasi yang buruk, maka kedepannya akan sulit untuk berdagang lagi. Kamu kemari. Emmet Zuo mendengus pelan, berniat untuk menangkap bocah ini dan menanyakan situasinya. Kakak seperguruan Zuo, kamu secara terbuka bertindak pada kami partai bagian luar, menindas murid junior, tampaknya tidak layak. Dan pada saat ini, beberapa orang keluar dari kerumunan, dipimpin oleh seorang pria botak yang tinggi dan besar. Begitu melambaikan tangan, 2 murid tinggi dari mereka, melindungi murid yang muntah darah di belakang tubuh mereka. Rudolf Jin, ternyata kamu yang sedang bermain trik. Melihat kepala botak yang bisa berbicara itu, Emmet Zuo berekspresi tersadar. Kamu cari murid ini untuk menghancurkan pameranku, merasa kesal padaku karena telah merampas kualifikasi murid partai bagian dalam itu. Kakak seperguruan Zuo, kamu tidak boleh berbicara sembarangan. Pria botak Rudolf Jin tersenyum dan menggelengkan kepalanya, kamu adalah murid partai bagian dalam,
dan aku partai bagian luar, bagaimana mungkin berani melawanmu? Dan juga, aku tidak kenal dengan orang ini, hanya kebetulan bertemu saja. Kebetulan bertemu, lalu buat apa kamu kemari? Emmet Zuo mencibir. Aku di sini hari ini untuk meminta semua orang menjadi saksi. Aku, Rudolf Jin, merasa kekuatan seseorang tidak cukup layak untuk menjadi murid partai bagian dalam, jadi datang kemari untuk menantang dia. Rudolf Jin berbicara dengan lantang, jarinya melintasi kerumunan dan menunjuk ke arah Eric Kin. Bocah ini, kultivasinya tidak berguna. Atas dasar apa bisa masuk partai bagian dalam? Jelas-jelas akulah yang memenuhi syarat. Semua orang memandang Eric Kin saat ini, dengan ekspresi cukup aneh. Apakah ini orang yang baru masuk partai bagian dalam? Dengar-dengar ujian masuknya semuanya sangat buruk, dan mengandalkan token penatua ketiga. Wow, ternyata ada internal yang gelap. Kekuatan seperti ini, takutnya aku bahkan tidak bisa dikalahkan. Tapi Rudolf Jin juga bukanlah orang yang hebat. Kultivasinya hanya rata-rata. Dan juga harus mengandalkan hubungan relasi dengan Penatua Agung, kita lihat saja dari samping atas. Eric Kin, menurutku sampah sepertimu, tidak memenuhi syarat untuk tinggal di partai bagian dalam, berani bertarung denganku atau tidak? Rudolf Jin menatap Eric Kin dengan mata dingin dan berteriak. Apakah kamu ingin bertarung denganku? Eric Kin tersenyum ringan. Dari aura Rudolf Jin, dia merasakan perasaan di mata-matai sebelumnya. Tampak jelas, pengintaian dari kejauhan sebelumnya adalah bawahan Rudolf Jin ini. Benar, kita juga tidak harus pergi ke arena hidup dan mati. Dan di alun-alun ini, kita akan menentukan kemenangan dan kekalahan. Jika aku menang, maka kamu berlutut dan mengakui kesalahan, kemudian serahkan identitasmu sebagai seorang murid partai bagian dalam. Rudolf Jin mencibir dan berkata, jika kamu adalah seorang pria, jangan biarkan Emmet Zuo melindungimu, maju dan bertarunglah sendiri, berani atau tidak. Rudolf Jin semakin memandang Eric Kin, semakin merasa kesal. Perlakuan terhadap murid partai bagian luar dan murid partai bagian dalam, perbedaannya sangat besar. Selama setahun lebih, dirinya telah bekerja keras untuk menyenangkan hati putra kedua Penatua Agung, Veron Ni, barulah mendapatkan kesempatan kenaikan posisi seperti itu, tetapi malah direbut oleh Eric Kin lebih dulu. Ini membuatnya ingin sekali membiarkan Eric Kin mati. Tentu saja, jika di berbagai hasil penilaian Eric Kin sangat bagus, meskipun dia marah, dia hanya bisa menahan diri. Tetapi dia menghabiskan banyak uang, saat tahu bahwa Eric Kin tidak lebih baik dari dirinya, Rudolf Jin tidak bisa duduk diam. Pertandingan hari ini memang ingin menarik Eric Kin keluar dari partai bagian dalam, mengambil kembali miliknya yang hilang. Tapi aku tidak tertarik bertarung melawanmu. Eric Kin menggelengkan kepalanya. Kamu akan tertarik. Rudolf Jin mencibir dan berkata, aku tahu pil mujarab yang dijual oleh Emmet Zuo, semuanya adalah pemberian darimu. Asalkan kamu bertarung denganku, aku akan membuktikan bahwa pil mujarab itu tidak bermasalah, jika tidak pil mujarabmu tidak dapat ditukar dengan apapun. Aku masih akan mencari kesempatan untuk mengusirmu keluar dari partai bagian dalam. Sepertinya kamu tetap ingin bertarung denganku. Eric Kin berkata. Benar, aku ingin kamu tahu siapa yang layak tinggal di partai bagian dalam. Rudolf Jin berkata dengan percaya diri. Kamu pikir aku ini tidak berguna? Eric Kin mencibir, baik, aku setuju. Mata semua orang berbinar. Partai bagian luar relatif tenang, dan sudah lama tidak ada yang bertarung lagi. Dan Rudolf Jin sebagai seorang tokoh dari partai bagian luar, hari ini menantang murid partai bagian dalam, meskipun dirumorkan tidak berguna, tetapi begitu pertarungan ini dimulai, orang yang menonton tidak sedikit. Semua orang mundur ke belakang, dan dengan cepat mengosongkan suatu area. Rudolf Jin menggerak-gerakkan badannya,
Tulang-tulangnya mengeluarkan suara yang garing. Dia tidak seperti kultivator, tapi malah seperti pejuang. Eric Kin berdiri diam di tempat, memegangi kedua tangan. Kamu telah bersiap-siap begitu lama, bukan hanya ingin menang saja, kan? Berencana akan bertarung sama Pi tahap apa? Menumbangkanku, melumpuhkanku, atau memukulku sampai mati? Tidak mungkin memukulmu sampai mati. Rudolf Jin menggelengkan kepalanya dan berkata, Sekte Huo Yu dengan tegas melarang membunuh orang di luar arena hidup dan mati. Adapun jika hanya menumbangkanmu saja, itu akan terlalu menguntungkanmu. Jadi, aku ingin mematahkan anggota tubuhmu, agar kamu tidak bisa berlatih lagi seumur hidup, dan tidak bisa lagi memurnikan obat. Ekspresi Rudolf Jin tampak dingin, wajahnya penuh kekejaman. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.